Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas D angkatan 2018 ingin menjelaskan mengenai pemeriksaan spesimen cairan lambung. Lambung. Lambung merupakan bagian yang paling lebar dari saluran pencernaan mulai dari esofagus sampai duodenum dan berfungsi sebagai tempat penampungan makanan untuk dicerna menjadi semen dan mengatur pengaliran hasil cerna itu ke usus halus. Kapasitas lambung sendiri kurang lebih dari 1,5 liter, tetapi dapat dilebarkan menjadi 2 atau 3 liter. Cairan lambung merupakan cairan yang terdapat dalam lambung yang terdiri dari asam lambung HCl, enzim pencernaan, pepsin, lipase, dan amilum, garam mineral, NaCl, sodium klorida, KCl, potasium klorida, dan fosfat. Getah lambung merupakan cairan yang disekresikan secara aktif oleh sel mukosa lambung yang terdiri atas dua kelenjar, yaitu kelenjar peptik fundus dan kelenjar pilorik. Macam-macam cairan lambung. Asam klorid atau HCl bersifat bakteriasid ringan yang dihasilkan oleh sel parietal, berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi protease di dalam pankreas sebagai proteolitik. Pepsin dihasilkan di sel gablet yang disebut Schiff cell. Lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Mucin berfungsi untuk melindungi lambung dan melindingkan Jenis-jenis pemeriksaan cairan lambung. Yang pertama, pemeriksaan motilitas. Yang kedua, pemeriksaan makroskopis. Yang ketiga, pemeriksaan mikroskopis. Yang keempat, pemeriksaan kimia. Motilitas lambung. Fungsinya adalah untuk mengetahui kemampuan getah lambung meneruskan isinya ke duodenum. Makanan dan minuman terakhir dimasukkan kira-kira 10 jam sebelumnya. Kemudian dimasukkan sonde lambung dan dikeluarkan semua isi lambung sambil diukur volumenya. Rata-rata akan didapatkan 25-75 mili cairan tanpa sisa-sisa makanan. Bila dalam cairan terdapat sisa makanan, hal ini menunjukkan adanya gangguan pengosongan lambung. Volume cairan yang melebihi 75 mili menunjukkan kemungkinan terjadi hipersekresi lambung, seperti yang dijumpai pada pasien gastritis. Persiapan pasien. Pertama, beritahukan kepada pasien tentang hal-hal apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pasien sebelum dilakukan pengambilan spesimen. Yang kedua, persiapan secara umum seperti puasa selama 8-10 jam sebelum pengambilan spesimen. Puasa ini bertujuan untuk pemeriksaan glukosa darah puasa, pemeriksaan profil lipid, dan pemeriksaan profil besi. Selanjutnya, tidak melakukan aktivitas fisik yang berat, tidak merokok, tidak minum alkohol, dan sebagainya. Yang ketiga, jika pasien harus melakukan pengambilan spesimen sendiri, seperti urin, dahak, maupun feses, jelaskan tata cara pengambilannya. Misalnya, kapan harus diambil, bagaimana cara menampung spesimen dalam wadah yang disediakan,
mencuci tangan sebelum dan setelah mengambil spesimen, membersihkan daerah genital untuk pengambilan sampel urin, dan sebagainya. Keempat, jika pengambilan spesimen bersifat invasif, misalnya pengambilan sampel darah, cairan pleura, asites, sumsum tulang, dan sebagainya, jelaskan macam tindakan yang akan dilakukan. Pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan mikroskopis harus dilakukan dalam waktu kurang dari 30 menit. Jika tidak, enzim-enzim pencernaan yang berasal dari pankreas akan merusak unsur-unsur sedimen. Sedimen getah duodenum setelah dipusingkan diperiksa di bawah mikroskop. Dalam keadaan normal, tampak beberapa sel epitel yang mengalami desquamasi dan sedikit leukosit. Sel epitel dan leukosit dalam jumlah besar menunjukkan adanya peradangan. Parasit-parasit yang mungkin ditemukan antara lain Strongyloides tercoralis, Giardia lamblia, kista atau bentuk vegetatif Entamuba histolytica, telur Necator americanus, dan Clonorchis sinensis. Pada sediaan dengan pengecatan gram, diperhatikan jenis-jenis bakteri yang ada. Untuk melakukan uji cairan lambung, dibutuhkan alat seperti wadah sampel, pipet ukur, tabung sentrifug, rak tabung, label, pipet tetes, sentrifug, objek gelas, cover gelas, dan mikroskop, serta bahan yang dibutuhkan yaitu sampel cairan lambung dan pH stick. Cara kerja yang pertama, alat pelindung diri digunakan dengan baik, benar, dan lengkap. Disiapkan alat dan bahan yang digunakan, dihomogenkan sampel cairan lambung yang akan diperiksa, kemudian dilakukan pemeriksaan makroskopis pada sampel cairan lambung meliputi volume, bau, pH, warna, lender, sisa makanan, pus, dan potongan jaringan. Diambil masing-masing 3 mili sampel dan dimasukkan pada tabung sentrifug. Dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 1600 rpm selama 10 menit. Kemudian dibuang bagian supernatannya dan diambil sedimen pada dasar tabung. Diambil 1 tetes sedimen cairan lambung yang terbentuk, kemudian diteteskan pada objek gelas dan ditutup dengan cover gelas. Dilakukan pengamatan mikroskopis di bawah mikroskop dengan pembesaran lensa objektif 40 kali. Diamati di bawah mikroskop adanya epitel, leukosit, eritrosit, bakteri, dan adanya butiran-butiran albumin. Baik, saya atas nama Carmila Mahulete akan melanjutkan pemeriksaan makroskopis. Yang pertama yaitu volume. Volume rata-rata cairan lambung normal adalah 25-75 mili cairan tanpa sisa-sisa makanan. Bila dalam cairan terdapat sisa makanan, hal ini menunjukkan adanya gangguan pengosongan lambung. Jika didapatkan volume yang mendekati 100 mili, hal ini adalah keadaan yang abnormal. Jumlah tersebut disebabkan oleh hipersekresi, menurunnya motilitas lambung, obstruksi pilorus, atau sindrom Zollinger-Ellison. Yang kedua, warna. Warna normal getah lambung adalah abu-abu mutiara dan agak keruh atau opalesen. Kelainan warna yang mungkin didapat adalah yang pertama kehijau-hijauan, disebut biliverdin, atau kuning, disebut bilirubin. Akibat terjadinya regurgitasi isi duodenum ke dalam lambung. Keadaan ini akan mengakibatkan kesalahan pada hasil pemeriksaan titrasi keasaman lambung karena isi duodenum bersifat basah. Kelainan warna yang mungkin didapat kedua
yaitu merah muda atau warna darah segar. Dapat disebabkan oleh trauma waktu memasukkan sonde ataupun kelainan pada esofagus seperti ulkus. Dalam keadaan normal, hampir tidak ada lendir dalam cairan lambung atau didapatkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Pada keadaan abnormal, jumlah lendir akan bertambah. Lendir ini dapat berasal dari mulut atau saluran pernafasan. Lendir akan terlihat tidak homogen, tampak seperti garis-garis halus, bergelembung, dan terapung di atas cairan. Jika diperiksa secara mikroskopis, lendir ini mengandung banyak sel epitel dan kuman. Karena lendir mengikat sebagian asam bebas dalam lambung, maka penilaian titrasi asam bebas akan menurun, sedangkan nilai kandungan asam total tidak berubah. Terima kasih. Sisa makanan. Dalam keadaan normal tidak terdapat sisa-sisa makanan. Bila ada, mungkin akibat motilitas lambung berkurang. Untuk menguji hal ini, pasien diberi makanan yang mudah dikenali, seperti kismis semalam, sebelum diadakan sonde lambung. Selain karena kurangnya motilitas retensi isi lambung, mungkin disebabkan oleh adanya obstruksi pilorus akibat sikatrik atau tumor. Selanjutnya, pus. Dalam geta lambung normal, didapatkan sejumlah kecil sel epitel, leukosit, eritrosit, atau oleh trauma sonde dan beberapa butir amilum. Sering terdapat kesulitan untuk menentukan bila mana jumlah unsur itu menjadi abnormal dan memastikan apakah unsur-unsur tersebut berasal dari lambung atau tempat lain, seperti bronkus atau paru-paru. Selanjutnya, pH dan berat jenis. pH normal cairan lambung adalah 1,2 kurang lebih 0,0 pada orang dewasa dalam keadaan puasa atau 1,3 sampai 2,5 setelah makan. Berat jenis cairan ini sekitar 1,007. Selanjutnya, bau. Bau geta lambung normal agak asam. Bau yang keras dapat disebabkan oleh statis dalam lambung yang disertai proses fermentasi. Bau yang busuk dapat disebabkan oleh adanya nekrosis dalam lambung, sedangkan bau tinja mungkin disebabkan oleh obstruksi usus atau akibat adanya fistula antara usus dan lambung. Selanjutnya, lendir. Dalam keadaan normal, hampir tidak ada lendir dalam cairan lambung atau didapatkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Pada keadaan abnormal, jumlah lendir akan bertambah. Lendir ini dapat berasal dari mulut atau saluran pernafasan. Lendir akan terlihat tidak homogen, tampak seperti garis-garis halus, bergelembung, dan terapung di atas cairan. Jika diperiksa secara mikroskopis, lendir ini mengandung banyak sel epitel dan kuman. Karena lendir mengikat sebagian asam bebas dalam lambung, maka penilaian titrasi asam bebas akan menurun, sedangkan nilai kandungan asam total tidak berubah. Pemeriksaan kimia keasaman cairan lambung. Pemeriksaan HCl bebas. Tujuan untuk mengetahui apakah lambung mersekresikan HCl atau tidak. Untuk mengetahui apakah HCl yang disekresi lambung dalam batas normal atau tidak. Adapun syarat itu tidak ada lendir, pH 4 karena HCl bebas dapat terdeteksi pada pH 2,5. Bahan pemeriksaan dari Sordex lambung muntahan penderita. Adapun macam-macam penyakit pada cairan lambung. Yang pertama, gastritis. Gastritis merupakan peradangan pada lambung akibat asam lambung yang merusak lapisan pelindung dinding lambung. Yang kedua, tukak lambung. Tukak lambung adalah luka yang terdapat pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan lambung. Yang ketiga, gastroparesis. Gastroparesis merupakan penyakit di mana lambung lebih lambat mencerna makanan. Yang keempat atau yang terakhir, kanker lambung. Kanker ini terjadi ketika sel-sel kanker terbentuk di lapisan lambung. Sel-sel ini bisa tumbuh menjadi tumor dan biasanya tumbuh secara perlahan selama bertahun-tahun.
Penyakit yang berhubungan dengan spesimen cairan lambung, GERD atau gastroesophageal reflux disease, merupakan penyakit pencernaan kronis yang terjadi ketika asam lambung atau cairan dan isi lambung naik kembali ke kerongkongan, sehingga mengiritasi dinding kerongkongan. GERD ditandai dengan nyeri ulu hati yang muncul lebih dari 2 kali dalam seminggu. Kemudian ada faktor risiko. Beberapa faktor risiko terjadinya reflux gastroesophageal antara lain. Yang pertama ada obesitas, kedua usia lebih dari 4 tahun, ketiga berjenis kelamin wanita, keempat ras, India lebih sering mengalami GERD, kelima hiatal hernia, keenam kehamilan, 7 merokok, 8 diabetes, 9 asma, 10 riwayat keluarga dengan GERD, 11 status ekonomi lebih tinggi, dan yang terakhir skleroderma. Pada sebagian orang, makanan dapat memicu terjadinya reflux gastroesophageal seperti bawang, saus tomat, mint, minuman berkarbonasi, coklat, kafein, makanan pedas, makanan berlemak, alkohol, dan porsi makan yang terlalu besar. Jadi, itulah pemaparan materi mengenai pemeriksaan cairan lambung dari kelompok 2. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan terima kasih sebelumnya karena telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.